Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sus. Apa benar ini dengan Bapak Adit? Ya, dengan saya sendiri Sus. Baik, bentar ya Pak. Pak, bagaimana keadaannya hari ini? Saya lemas ya Sus, sedikit lemas. Begitu ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Prafataya, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Nah, maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk memberikan kajian atau pemeriksaan kesehatan kepada Bapak, yang tujuannya itu untuk melihat kondisi Bapak terkait dengan diare apa yang sedang Bapak alami. Nah, sebelum saya memberikan pemeriksaan kesehatan atau pengkajian ini, saya kontak waktu terlebih dahulu ya Pak. Waktunya kurang lebih 5-7 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Sus. Nah baik, kalau begitu saya mendapatkan informasi bahwa Bapak ini mengeluh diare ya Pak. Lalu apa sih Pak keluhan yang Bapak alami terkait dengan diare ini? Keluhan yang saya alami itu BAB-nya sering ya Sus. Kemudian BAB-nya juga cair. Kemudian juga saya mengalami lemas. Baik, kalau begitu kita mulai saja Pak pemeriksaan kesehatannya dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Baik, yang pertama, sebelumnya apakah Bapak sudah mengetahui apa itu diare? Pengertian diare itu kan BAB-nya itu cair ya, terus kemudian sering juga. Ya, kalau begitu ya Pak. Lalu menurut Bapak tanda dan gejala yang Bapak rasakan ketika Bapak mengalami kondisi diare ini bagaimana Pak? Lemas, kemudian BAB-nya sering, kemudian juga si BAB-nya itu cair dan dehidrasi juga. Kalau begitu, kan tadi Bapak berkata Bapak mengeluh bahwa Bapak sering BAB ya Pak. Lalu menurut Bapak apa sih yang menyebabkan diare ini terjadi di tubuh Bapak? Kalau pengetahuan saya jarang cuci tangan ya terus. Jarang cuci tangan ya Pak. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Bapak menjadi diare selain dari cuci tangan? Kalau faktor lain mungkin dari makanan yang saya makan di pinggir jalan, kemudian sehabis dari WC ya Sus. Baik, berarti menurut Bapak ada 3 faktor ya Pak yang menyebabkan Bapak diare. Yang pertama itu jarang cuci tangan, yang kedua Bapak sering makan makanan di pinggir jalan, dan yang ketiga jarang membersihkan lingkungan WC Bapak ya. Nah baik, kalau begitu terkait dengan kondisi Bapak yang sekarang, apakah ada tanggapan atau bentuk dukungan dari keluarga Bapak? Kalau dukungan sih saya sering ngobrol dengan istri saya ya Sus, mengenai kondisi saya saat ini. Kemudian kalaupun saya sedang lemas, saya sering dipijitin. Kemudian istri saya juga memberi obat kepada saya. Begitu ya Pak, berarti ada bentuk dukungannya Pak dari keluarga Bapak. Baik, selanjutnya kan Bapak sudah tahu bahwa diare ini kan salah satu penyakit ya Pak. Nah, apabila diare ini tidak diobati atau ditangani, menurut Bapak apa yang akan terjadi pada tubuh Bapak? Kalau tidak ditangani, tubuh saya mungkin akan mengalami lemas, kemudian dehidrasi, sehingga menyebabkan kematian Yesus. Begitu ya, berarti persepsi menurut Bapak apabila diare tidak diobati akan menyebabkan dehidrasi dan berlanjut ke kematian ya Pak. Nah baik, kalau begitu dari masalah ini apakah ada reaksi respon dari keluarga Bapak? Kalau reaksi ketika saya sakit ya, saya paling dibawa ke puskesmas tuh. Puskesmas ya Pak. Ya. Berarti rumah Bapak apakah dekat dengan fasilitas puskesmas Pak? Ya, kalau jarak dari rumah puskesmas kurang lebih kurang dari sekilo. Kurang dari sekilo, berarti cukup dekat ya Pak. Lalu apakah ada fasilitas lain yang ada di dekat Bapak selain dengan puskesmas? Sebenarnya tetangga saya itu seorang mantri seorang mantri juga ya Pak. Jadi Bapak lebih sering berobat ke puskesmas atau ke tetangga Bapak yang berprofesi sebagai mantri? Kalau berobat di
puskesmas sus, karena sebenarnya tetangga saya juga bekerjanya di puskesmas seperti itu. Oh, berarti jadi Bapak lebih seringnya ke puskesmas ya Pak. Ya. Lalu apakah ada keuntungan lain, keuntungan yang menyuruhkan Bapak datang ke puskesmas? Keuntungannya saya ditanganinya lebih cepat ya sus. Kemudian saya diberi obat oleh dokter agar saya lebih cepat sembuh. Oh iya, Bapak kan tadi bilang kalau Bapak ini dengan meminum obat yang diberikan dari puskesmas kan dapat dengan mudahnya sembuh ya Pak. Ya. Lalu seberapa percaya sih Bapak terhadap puskesmas untuk berobat? Kalau percaya sangat percaya ya, karena kalau ketika saya sakit terus meminum obat dari puskesmas langsung saya bisa sembuh gitu. Oh baik, jadi salah satu indikator Bapak percaya berobat ke puskesmas itu karena Bapak setelah minum obat bisa dengan cepat sembuh ya Pak. Ya, Baik, kalau begitu apakah ada pengalaman terkait Bapak berobat ke puskesmas, baik itu pengalaman positif ataupun pengalaman negatif? Kalau pengalaman mungkin dulu sih pernah sakit, saya pernah dibawa ke rumah sakit seperti itu. Dan Puskesmas ya Pak? ya ke puskesmas, dan lagi saya dapat apa katanya tuh dapat nambah pengetahuan mengenai penyakit, dan saya juga sering mendapat leaflet seperti Oh, itu jadi tentang Bapak penyakit. sering diberikan podcast juga ya Pak kalau Nah, di ya, seperti puskesmas itu. pengalamannya. Selanjutnya apakah dengan Bapak berobat ke puskesmas apakah ada keterjangkauan Pak? Kalau yang pertama itu karena jarak ya sus, mudah apa namanya tuh Terjangkau ya, ya, Pak. mudah terjangkau. Kemudian yang keduanya karena puskesmas memiliki program BPJS ya sus. Oh, baik, kalau begitu mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak terkait dengan pekerjaan hari ini. Nah, nanti data-data yang sudah Bapak berikan kepada saya akan saya olah lagi bersama tim. Nah, sehingga sekarang saya akan menyimpulkan tentang pekerjaan ini bahwa Bapak ini sebenarnya sudah begitu paham ya Pak tentang diare, namun belum optimal. Nah, baik, kalau begitu pada besok pada pukul 10 mungkin tempatnya di sini saya akan memberikan penjelasan kesehatan tentang diare ya Pak. Ya sus, boleh. Nah, baik, kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.